Apa hukumnya takbir intikal itu? Yang kedua, siapa yang diperintahkan untuk membaca takbir intikal? Ketiga, di mana kita harus membaca takbir intikal ini? Cara bacanya, siapa yang baca pelan dan siapa yang bacanya jahar keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Wa sunna limunfaridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Dan disunahkan bagi orang yang salat sendirian, wa imamin dan imam, wa ma'mumin dan ma'mum, takbirun oleh membaca takbir intikal fi kulli khafdin wa raf'in pada tiap-tiap turun dan naik. Lil ittiba'i, dalilnya karena mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. La fi raf'in min ruku'in, tidak disunatkan takbir pada bangun daripada ruku. Bal yarfa'u minhu qailan sami'allahu liman hamida, bahkan bangun ia dari ruku padahal mengucapkan akan sami'allahu liman hamidah. Wa sunna madduhu, disunahkan oleh memanjangkan takbir, ayat takbir yakni takbir ila an yasila ilal muntaqali ilaihi wa in fassala bi jalsatil istirahati. Disunahkan oleh memanjangkan takbir yakni takbir panjangnya sampai oleh seseorang kepada rukun yang pindah kepadanya, sekalipun ia pisahkan dengan duduk istirahat. Wa sunnah jahrun bihi, dan disunahkan menjaharkan dengan takbir yakni dengan takbir lil intikali, takbir untuk pindah-pindah gerakan, kata harumi sama hukumnya sunnah jahar seperti takbiratul ihram, li imamin bagi imam, wa kadza muballighun, dan seperti ini imam yaitu muballigh, ihtija ilaihi yang dibutuhkan kepada muballigh. Lakin inna wadzikra awil isma'a, akan tetapi jika ia niat akan berzikir si mubalighnya tuh atau zikir dan memberi dengar. Wa illa, kalau tidak itu niatnya, batalat salatuhu, maka batal oleh salatnya si mubaligh. Kama qala syekhuna fi syarhil minhaj, sebagaimana berkata oleh guru besar kami Ibnu Hajar al-Haytami di dalam kitabnya Syarah al-Minhaj Tuhfatul Muhtaj.
Qala ba'duhum, berkata oleh sebagian ulama, inna tabligha bid'atun munkaratun bittifaqil a'immatil arba'ati haitsu ballaghal ma'mumina sautul imami. Sesungguhnya tabligh itu hukumnya bid'ah mungkarah dengan kesepakatan imam madhab yang 4 sekira-kira sampai pada makmum semua oleh suara imam. Wa kuriha ayil jahru bihi li ghairihi, dimakruhkan yakni oleh menjaharkan dengan takbir bagi selain imam, min munfaridin, daripada orang yang sholat sendirian, wa makmumin, dan makmum. Wallahu a'lam bishawab. Saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita akan membahas tentang takbir intikal. Bahasan kita yang pertama dari segi hukum, apa hukumnya takbir intikal itu? Yang kedua, siapa yang diperintahkan untuk membaca takbir intikal? Ketiga, di mana kita harus membaca takbir intikal ini? Berikutnya, cara bacanya, siapa yang baca pelan dan siapa yang bacanya jahar, keras. Kurang lebih inilah materi-materi yang kita akan bedah pada malam hari ini. Moga cukup waktu. Di sini dijelaskan wa sunna limun faridin wa imamin wa ma'mumin takbirun. Takbir intikal itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Andai ditinggal, salatnya tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi, sebab bukan sunnah ab'ad, akan tetapi sunnah hayat. Ini hukum takbir intikal. Takbir perpindahan gerakan-gerakan solat, turun dan naiknya seseorang. Siapa yang disunnahkan untuk membaca takbir intikal? Yang disunnahkan untuk membaca takbir intikal 3 orang. Orang yang sholat sendirian, maukah dia laki atau dia perempuan. Kedua, imam. Ketiga, makmum. Intinya semua yang sholat, baik dia imam atau makmum, ataukah dia tidak berjamaah, sunnah dia membaca takbir intikal. Takbir intikal ini ada berapa? Takbir intikal ini jumlahnya dalam setiap rakaat ada 5. Ditambah pada rakaat kedua, salat yang 3
atau 4 rakaat 1. Jadi jumlah takbir intikal ini 6 jumlahnya ada 6, terbagi menjadi 2. Yang pertama takbir intikal fi kulli khafdin, setiap kita mau turun. Setiap kita mau turun disuruh takbir intikal. Di mana yang mau turun? Turun apa? 1, mau turun mau ruku. Turun mau ruku. Disuruh membaca Allahu Akbar. Takbir itu Allahu Akbar. Mau ruku. Takbir intikal. Kedua, turun mau sujud pertama. Mau sujud pertama tuh turunnya baca takbir. Nama takbirnya intikal. Ketiga, turun mau sujud kedua. Ada tiga. Pada bagian mau turun mau, begitu. Turun mau ruku, turun mau sujud pertama, turun mau sujud kedua. Yang kedua, takbir intikal ini ketika mau bangun. Mau bangun. Di mana mau bangun? Ada 3. Pertama, bangun dari sujud pertama. Bangun dari sujud pertama. Menuju duduk antara 2 sujud. Kita baca Allahu Akbar. 1. 2, bangun dari sujud kedua. Sujud kedua. Bangun. Itu bangunnya, apakah bangunnya diri, apakah bangunnya duduk? Karena mutasahud begitu. Bangunnya nih baca Allahu Akbar. Udah berapa tuh? 2. 3, bangun sesudah tasyahud awal. Sesudah beres tasyahud awal mau diri, maka baca Allahu Akbar. Inilah takbir intikal. Jadi 3 tambah 3 sama dengan 8. Jangan meleng, ikut aja, jangan. Sama dengan 6. Begitu. Jadi pikiran kita harus fokus. Jadi jangan mau disasari. Jangan. Kita harus mantap. Jadi jumlahnya ada 6. Dari 6 ini, tiap rakaat ada 5. Tiap rakaat ada 5. Mau ruku, mau sujud pertama, bangun sesudah sujud pertama, mau sujud kedua, bangun dari sujud kedua. 5 tiap rakaat.
Satu hanya di rakaat yang ada tasyahud awalnya, yang ada tasyahudnya. Tambah satu, maka 5 tambah 1, ya 6 juga, nggak bakal geser. Ini namanya takbir intikal. Takbir intikal. Dari mana dalilnya? Takbir intikal ini sunnat. Di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi mengata di sana hadza hadisun hasanun sahihun. Begitu juga Imam Ahmad di dalam musnadnya meriwayatkan juga. Imamun Nasa'i meriwayatkan juga di dalam Sunan An-Nasa'i-nya dari sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Kata Imam Ibnu Mas'ud, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin wa Abu Bakar wa Umar. Dalam riwayat yang lain, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukabbiru fi kulli khafdin wa raf'in wa qiyamin wa qu'udin. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu takbir pada tiap turun, naik, diri, duduk, bahasanya begitu. Ini di total jumlahnya ada 6. Maka hadis Ibnu Mas'ud itu menunjukkan bahwa takbir intikal disyariatkan dalam setiap turun dan naik. Bahasa Fathul Mu'in, wa sunnah limunfaridin wa imamin wa ma'mumin takbirun fi kulli khafdin wa raf'in. Bahasa fikih dari hadis. Maka fikih itu penjelasan hadis. Fikih itu namanya nasi. Fikih itu namanya nasi. Hadis itu namanya beras. Beras. Beras kalau salah ngolahnya bisa jadi aron, bisa jadi bubur, enggak jadi nasi. Salah. Hadis bisa salah. Salah memahami hadis. Bahaya. Begitu, salah memahami hadis. Ada orang bangun dari sujud, tangannya dikepel begini. Ada. Kenapa? Salah memahami hadis. Salah. Memahami hadis itu, memahami ajaran. Begitu. Makanya kata Al-Allamah Al-Habib Hamid bin Umar As-Saggaf As-Safi itu bukan sunnah Nabi bila bangun dari sujud tangannya diginiin. Di apa? Kepel. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Yang mana orangnya nih? Kayak gitu.
Begitu. Maka di dalam kitab Nailul Maram Linaf'il Anam dipaparkan panjang lebar oleh Imam Muhammad bin Hamid bin Umar Segaf As-Sofi itu pada bagian ini. Tapi nanti kita bangun dari sujud dipaparkannya, tidak di sini. Karena ini ngomongin hadis tuh salah ngolah repot begitu. Jadi enakan mau makan nasi, nggak usah panjang nih nasi, berasnya dari Cianjur, dari mana, kelamaan. Perut udah apa? Udah lapar. Saatnya iya enakan ngaji fikih. Ulama fikih itu lil ittiba, mengikuti Rasulullah. Udah cukup. Dalilnya begitu. Karena bukan kajian hadis. Begitu. Ngikut Rasulullah. Tuh. Di samping itu, di dalam Sahihul Bukhari, Imamul Bukhari riwayatkan hadis. Juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya meriwayatkan. Bahasa ulama hadis muttafaqun alaih. Bila ditakhrijkan oleh Imam Bukhari juga dan Imam Muslim juga dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Abu Hurairah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqumu thumma yukabbiru hina yarfa'u thumma yaqulu sami Allahu liman hamida hina yarfa'u salbahu minar rak'ati thumma yaqulu wa huwa qa'imun Rabbana walakal hamdu summa yukabbiru hina yahwi summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yukabbiru hina yasjudu summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sahu summa yaf'alu dhalik fi salati kulliha hatta yaqdiyaha wa yukabbiru hina yaqumu min ithnataini ba'dal julusi. Kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila berdiri menuju salat takbir Allahu Akbar, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, mau rukuk do, kemudian Nabi ngucap sami Allah liman hamidah, enggak takbir. Sami Allah ketika bangun, mengangkat tulang rusuknya daripada ruku, kemudian Nabi mengucap lagi, udah diri tegak, Rabbana walakal hamdu, habis itu kemudian takbir lagi ketika turun mau sujud, kemudian takbir lagi ketika diangkat kepalanya dari sujud, takbir lagi ketika sujud kedua, takbir lagi ketika mengangkat kepalanya dari sujud kedua. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah yang 5 ini sampai beliau menyelesaikan sholatnya, yakni dalam setiap rakaat. Dan 1 kali takbir Nabi ketika sholatnya 2 rakaat dari duduk mau bangun, yakni bahasa kitanya tasyahud awal. Tasyahud awal. Itu begitu. Namanya mengikut Rasulullah. La fi raf'in min ruku'in bal yarfa'u minhu qailan samiallahu liman hamidah. Tidak sunat membaca takbir, tidak disunatkan membaca takbir ketika bangun dari ruku. Enggak takbir.
Akan tetapi yang dibaca Samiallahu liman hamidah, waktu bangunnya. Samiallahu, bukan Allahu Akbar. Dari mana ini Samiallahu liman hamidah bukan Allahu Akbar? Dulunya sebagaimana hadis Ibnu Mas'ud, Nabi itu bangun, turun, takbir. Itu Ibnu Mas'ud. Tapi Abu Hurairah jelaskan, ada enggak ketika bangun dari ruku enggak takbir, tapi bacanya Samiallahu liman hamidah. Dari mana ini? Apa yang melatar belakangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Samiallahu liman hamidah? Dulu saudara, sahabat Nabi yang kesahabatannya dituliskan dalam Al-Quran secara abadi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ini Sayyidina Abu Bakar ini luar biasa di dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai Sayyidina Abu Bakar itu tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah dengan Rasulullah. Bukan saja sholatnya, rakaatnya belum pernah. Abu Bakar tuh ketinggalan satu rakaat aja, belum pernah. Apatah lagi ketinggalan sampai kelar, serakaat aja belum pernah. Selalu Abu Bakar itu waktu Nabi Allahu Akbar, dia udah baris emang Allahu Akbar. Itulah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Satu hari ada satu urusan, saat itu salat asar. Begitu di dalam kitab Hasyiatut Tahrir, Hasyiatus Syarqawi ala Syarhit Tahrir, salat asar, Abu Bakar ada urusan yang mengganggu beliau, maka beliau kemudian lari-lari ke masjid. Yang kala itu belum ada larangan dari Nabi kalau mau sholat jangan lari-lari, nyantai saja. Abu Bakar lari, takut ketinggalan satu rakaat sholat. Waduh, dia lari. Abu Bakar lari itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipegangin lehernya oleh malaikat Jibril alaihi salam, lagi ruku, nabinya lagi ruku, rakaat pertama dipegangin. Karena dipegangin kayak kita nyundul meja, ya kagak bisa bangun. Maka Abu Bakar masuk masjid, Nabi lagi ruku. Kata Abu Bakar, alhamdulillah. Kata Abu Bakar, alhamdulillah, enggak ketinggalan rakaat. Alhamdulillah. Maka kemudian Abu Bakar takbir, Allahu Akbar, ruku. Lalu kemudian malaikat Jibril bilang, ya Rasulullah, baca Samiallahu liman hamidah. Maka Nabi bangun dari ruku itu, Samiallahu liman hamidah. Allah dengar orang yang membaca alhamdulillah. Siapa? Abu Bakar. Samiallahu liman hamidah. Maka sejak saat itu Samiallahu liman hamidah menjadi ajaran untuk bacaan bangun daripada ruku. Tidak baca Allahu Akbar, yang mana dulunya Nabi bacanya Allahu
akbar. Maka dalam satu riwayat, ij'aluhu fi salatikum, jadikan sami liman hamidah bacaan salat Anda ketika bangun dari ruku. Singkatnya, bangun dari ruku, bacaannya sami Allahu liman hamidah. Kemudian, bagaimana cara bacanya? Ini Allahu Akbar sebagai takbir intikal. Ada kesunatan, aturan-aturan takbir intikal. Sesudah kita tahu ada 6 totalnya. Wa sunnah madduhu, sunnat baca takbirnya panjang. Apa itu panjang? Yakni yang dipanjangkan lam lafdul jalalah, lam lafad Allah, panjangin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunat panjang. Yang dipanjangin tuh lam lafad Allahnya pada takbir tuh, yakni takbir intikal. Adapun takbiratul ihram enggak sunat panjang. Kalau takbir ihram, takbir pertama, kalau takbir pertama sunatnya cepat supaya tidak hilang niat kita. Takbir intikal sunat panjang, lafad Allahnya. Sampai mana panjangnya? Sampai kita menuju rukun yang kita mau kerjakan. Panjanginnya tuh. Kalaulah kita dari sujud, mau duduk antara sujud sampai duduk, Allahu Akbar. Udah duduk mau sujud, Allahu Akbar, sampai jidatnya nempel. Baru bar begitu. Kenapa sunat sampai segitu? Agar supaya di dalam bagian-bagian sholat kita itu tidak ada kekosongan daripada zikir. Jadi kenapa harus dipanjangin? Ya tentu nomor utamanya mengikuti Nabi Muhammad. Yang kedua, agar supaya unsur sholat kita jangan sampai kosong daripada zikir dalam setiap gerakan kita sholat. Nyambung terus daripada zikir-zikir yang ada. Makanya takbirnya sunat dipanjangin. Bagaimana rakaat 1? Ada sunat duduk istirahat. Dari sujud kedua, Allah, walaupun duduk jangan putus. Kalau putus, Allahu Akbar, ya udah nggak ada takbir lagi, nggak sunat 2 kali takbir sampai diri. Allah sampai pertengahan diri menjelang ruku, pertengahan tuh posisi kayak ruku, takbir habis. Begitu. Ada yang napasnya pendek, ya udah habis daripada takbir sujud, duduk istirahat, habis. Jangan habis dari sujud, diam dulu. Udah duduk istirahat, berallah, ada yang kosong. Ini makruh, dia makruh. Supaya tidak ada kosong daripada juz-juz salat kita. Sekalipun kita punya sholat dipisah dengan duduk istirahat, sekalipun kita mengerjakan duduk istirahat, takbir ini nggak boleh putus kita. Sampai kita pertengahan diri baru bar. Kalau kuat ya sampai diri, nggak kuat pertengahan diri. Begitu Imam Ghazali jelaskan. Sunat panjang. Kemudian
takbir ini sunat kenceng bacanya. Allahu Akbarnya kenceng. Siapa yang disuruh kenceng? Hanya satu. Imam. Imam saja. Orang yang sholat sendiri nggak kenceng. Pelan aja. Orang jadi makmum pelan. Hanya imam saja yang disuruh baca kenceng. Kedua, bila makmum ini banyak dan suara imam tidak sampai ke seluruh makmum, sunat ada muballigh. Muballigh itu eho imam. Muballigh ini eho imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu, eho imam. Kalau memang dibutuhkan. Kapan dibutuhkan? Bila mana suara imam tidak sampai ke seluruh makmum. Berapa butuhnya? Tergantung. Karena makmumnya banyak. Ini muballigh butuh 2, butuh 3, ya silakan. Di mana barisnya muballigh itu? Di barisan terjauh suara imam. Suara imam ini nyampe mana? 10 baris. Di baris ke-10 lah dia. Begitu. Suara imam ini nyampenya di baris ke-50. Baris ke-50 lah dia. Kalau suara imam masih nyampe juga sama makmum, enggak usah. Ada muballigh. Hukumnya bid'ah, makruh. Bid'ah mungkar itu makruh. Sepakat seluruh mazhab 4. Bila suara itu nyampe sama makmum, biar enggak gerecoin. Daripada imam, biar komandonya satu. Kalau komandonya banyak, bingung. Nanti lempar tanggung jawab. Ini bukan urusan saya. Begitu nantinya. Karena kebanyakan imam. Begitu. Atu aja. Imam. Atu. Suara komando satu. Kalau dibutuhkan. Kalau nggak dibutuhkan, ya enggak. Muballigh itu kalau nggak dibutuhkan, suara imam nyampe ke makmum, udah. Imam aja yang kencang. Yang kencang. Untuk takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kencang. Itu begitu. Bagaimana kalau orang sholat sendiri kencang? Makruh hukumnya. Makruh. Bagaimana kalau makmum kencang? Allahu Akbar, makmum Allahu Akbar, makruh. Itu di masjid kalau taraweh, tuh bocah. Bocah. Tapi udah ubanan, bocah. Bocah. Atu aja. Imam aja komandonya, imam. Makmum pelan semuanya. Pelan. Pelan. Walaupun sholatnya sir, si imam sunat jahar dengan takbir. Jahar dengan takbir. Sunat jahar. Lalu niat takbirnya nih apa niatnya? Kudu niat zikir. Niat membaca zikir takbir. Bagaimana kalau niatnya enggak zikir? Macam-macam. Bila mana si imam atau muballigh, kalau ada mubalighnya, niatnya zikir dengan Allahu Akbar, sahlah sholatnya. Niatnya zikir. 2, bila si imam atau si muballigh kalau dibutuhkan, niatnya zikir juga, ngasih tahu juga. Niatnya zikir juga, ngasih tahu juga, double niatnya. Sah sholatnya. Tapi kalau niatnya ngasih tahu doang, Allahu Akbar, niatnya ngasih tahu udah pindah di hatinya dia, batal sholatnya. Batal. Kalau niatnya ngasih
tahu doang. Berarti dia kagak niat ngimamin, niatnya memandu orang doang. Maka kudu niat zikir. Kalau tidak niat zikir, tidak niat zikir atau dan memberitahu, batalat salatuhu, maka batal salatnya. Niatnya. Begitulah di dalam tanbih. Tanbih itu negur imam kalau salah. Rakaat atau apa, subhanallah. Niatnya zikir. Kedua, zikir dan ngingetin imam. Kalau niatnya ngingetin imam doang di hatinya, imam salah, batal kita. Begitu. Karena tidak boleh ada hubungan dengan yang lain. Kita dengan Allah, salat itu hubungan kita. Itu begitu. Jadi bagaimana kalau makmum, kalau munfarid membacanya kencang takbirnya, wa kuriha ayil jahru bihi li ghairihi, makruh. Hukumnya bukan imam, orang sholat sendiri atau makmum menjaharkan dengan takbir intiqalnya makruh. Pelan aja kita mau jadi makmum atau sholat sendiri. Dengan ini selesai pernik kesunatan sebelum ruku. Ada takbir. Kalau udah takbir berarti kita udah siap untuk menuju rukun yang kelima, yaitu ruku. Apa itu ruku? Bagaimana ruku minimalnya? Bagaimana ruku sempurnanya? Apa bacaan ruku? Apa sunnah-sunnah ruku, sebelum ruku, ketika ruku, sesudah ruku? Ini kayaknya tidak malam hari ini. Nanti pada pertemuan mendatang saja. Segini aja, ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya, sebelum doa dipersilakan. Allah a'lam. Terima kasih Kiai. Bagaimana kalau seorang imam pas bangun dari ruku lupa sami Allah, malah Allahu Akbar? Iya. Bagaimana kalau lupa? Namanya orang lupa. Lagi makan aja nih, lagi puasa lupa makan 2 piring. Udah kelar makan ingat. Batal nggak? Emang apa? Lupa. Kata Nabi, innallaha subhanahu wa ta'ala qad tajawaza li ummati anil khata'i wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah maafkan umatku tersalah, lupa, dipaksa. Lupa ya, mau bagaimana ya? Diomelin bagaimana juga lupa. Ya nggak apa-apa kalau lupa, boleh saja orang lupa. Wallahu a'lam. Kalau itu untuk bangun dari ruku pada sholat gerhana, apakah sami Allah Allahu Akbar? Baik. Bagaimana dalam sholat gerhana bangun dari ruku pertama barangkali? Apakah dia bacanya Allahu Akbar ataukah sami Allahu liman hamidah? Yang mu'tamad di dalam madhab kita Imam Syafi'i, dua-duanya baca sami Allahu liman hamidah, yang mu'tamad gitu. Namun tentu ada qaul dhaifnya. Yang pertama Allahu Akbar aja, wong nggak mau ruku, mau baca Fatihah lagi, tapi itu dhaif. Biasanya ngedidik orang awam kalau sami Allah takut sujud dia begitu, maka Allahu Akbar. Tapi dalam madhab kita tidak mu'tamad, tetap bangun daripada ruku bacanya sambil hamidah, hatta pada 2 bangun dari rukuknya solat gerhana. Di dalam madhab kita yang mutamad demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Yai, perihal takbir intiqal yang niatnya berzikir
dan juga berzikir serta memberitahu, apakah cukup kita niatkan di awal takbir intikal saja, seterusnya sudah tercover oleh niat yang pertama? Misalnya ketika kita mulai ruku, selanjutnya niatnya sama, apakah begitu saja cukup atau setiap takbir intikal kita niatkan untuk memberitahu dan berzikir? Itu yang pertama, Yai. Boleh dua, Yai. Yang kedua, dalam sholat berjamaah ketika imam membaca surah, potongan surah yang panjang, itu apakah diharuskan membaca basmalah atau tidak? Jika diharuskan membaca basmalah, atau apakah bacaannya sir atau jahar? Demikian, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya terkait surat, bila kita baca surat ini tidak dari awal, maka tidak sunat bismillah. Bila tidak dari awal, anggap surat Al-Baqarah dari ayat kursi, itu langsung baca Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum tanpa bismillah. Dan dulu udah dijelasin juga bahwa betapa Syekh Nawel Benteni jelaskan itu tanpa perlu bismillah dan sudah tercover pada bismillah di Fatihah. Bila potongan surat di tengah. Namun ada Hilafatul Muin tulis sunat baca bismillah walaupun di tengah, begitu. Itu Fathul Muin. Ini bisa dilihat mungkin pada kajian keberapanya saya nggak hafal. Tapi yang mutamad kalau di tengah, di dalam sholat khususnya, itu tidak baca bismillah, langsung saja. Namun Fathul Muin redaksinya meski di tengah. Bila ini yang mau dipakai adalah, maka bismillahnya jahar apa sir? Tergantung pada baca Fatihah dan suratnya. Ketika suratnya itu jahar, maka bismillahnya juga jahar. Tapi ketika pelan, kayak zuhur, asar gitu, maka bismillahnya sir, pelan adanya. Itu yang kedua. Yang pertama, niat takbir. Apakah niat takbir intikal ini dalam setiap takbir intikal? Ya, dalam setiap takbir intikal di hatinya ini takbir zikir solat. Zikir solat tidak semata-mata memberitahu makmum. Bila kemudian niatnya memberitahu makmum doang, maka menjadi batal solatnya. Solat siapa? Solat orang yang tahu keharaman itu. Tapi bagi orang yang awam, belum mengaji begitu, maka tentu tidak batal. Karena pada bagian ini rada rumit kalau urusan solat ini, rada repot. Jadi tiap kita takbir, bahwa takbir ini adalah sunat, kita takbir intikal sebagai zikir solat antara satu gerakan ke gerakan yang lain. Tidak niatan Allahu Akbarnya ngasih tahu orang biar dia bangun juga kayak kita. Tidak itu. Itu mau urusan dia makmum. Imam udah nyopir aja, nyantai aja imam, urusannya dia. Itu begitu. Jadi tiap kita baca Allahu Akbar, posisi di hati zikir gerakan sholat, perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang lain.
dan atau zikir juga dan memberitahu juga. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Afwan Yai, apakah di takbir intikal, kesunahan takbir intikal ada sangkut pautnya dengan raf'ul yadain? Iya. Yang namanya takbir intikal adalah sunnah mustaqillah, tidak terkait dengan sunnah ngangkat tangan. Artinya sunnah ngangkat tangan adalah sunnah tersendiri, takbir intikal sunnah tersendiri. Begitu. Andai orang nggak ngangkat tangan mau ruku, habis kufuan ahad, Allahu Akbar, tangannya nggak diangkat. Kalau dari takbir intikal dia dapat ganjaran. Cuman dari ngangkat tangan dia nggak. Begitu. Jadi ngangkat tangan sunat tersendiri, takbir intikal sunat tersendiri. Jangan sampai enggak ngangkat tangan, enggak takbir, atau enggak takbir, enggak ngangkat tangan. Itu begitu maksud daripada pertanyaan. Jadi berbeda aturan daripada mengangkat tangan. Ini yang sudah kita bedah, ngangkat tangan ini pada waktu takbiratul ihram, kedua pada waktu mau ruku, ketiga waktu bangun daripada ruku yakni mau i'tidal, dan keempat setelah tasyahud awal. Ini 4 mengangkat tangan. Nanti kita bedah pada kesunatan ruku-ruku ini ada ngangkat tangan. Ini begitu. Kurang lebih demikian. Wallahu a'lam. Baik. Sudah? Baik. Kita baca Fatihah. Ini ada infak dari Ustadzah Haji Sardi Mustafa 500.000, pahalanya untuk almarhum Haji Sani binti Sa'anim, almarhum Haji Mawardi bin Abdus Salam, juga dari Ibu Ermayani Syarif, Jamaah Masjid At-Tawab, 5 juta rupiah transfer melalui BSI Gausul Ibad, juga dari Ibu Ernawati, pemirsa RTQ TV, 500.000 rupiah melalui transfer BSI Gausul Ibad. Kita baca Fatihah untuk para dermawan-dermawan ini, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah.